Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti ajma'in. Amma ba'du. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi tentang ilmu. Allah dan Rasulnya selalu saja memuliakan orang-orang yang berilmu. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga Rasulullah mengisyaratkan dalam sebuah hadis beliau, dalam sebuah sabda beliau, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu ke majlis ta'lim, maka sampai dia kembali ke rumahnya ia dihitung berada pada sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diisyaratkan Rasulullah juga tentang bahwa pentingnya ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia akhirat, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, hendaklah dengan ilmu. Makanya disebutkan tentang keutamaan ilmu itu luar biasa sampai kita harus menuntutnya. Di sebuah hadis, walaupun sebagian kalangan mengatakan ini tidak hadis tapi hanya sekedar kata-kata ulama, tapi ada juga mengatakan ini hadis walaupun hadis dhaif. Utlubul ilma walau bisin, tuntut kamulah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Begitu pentingnya ilmu itu. Kenapa? Karena memang sesuatu harus dengan ilmu. Dan Islam menganjurkan kita untuk terus menuntut ilmu. Saudara muslimku sekalian, tapi ternyata dalam perkembangannya ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Karenanya maka kita dianjurkan untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan di dalam doa Asmaul Husna kita diajarkan untuk berdoa, ya Nafi' infa'lana ma'allamtana. Ya Allah yang maha memberikan kemanfaatan, berikan kemanfaatan kepada kami dari apa yang sudah kami dapatkan, ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan. Kenapa? Karena ternyata ada ilmu-ilmu yang tak bermanfaat. Karenanya pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang apa sih ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang semakin mendekatkan diri seseorang yang berilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan dia berilmu tapi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya dinyatakan tidak bermanfaat. Yang kedua, semakin ia rendah hati, tawadu, dan semakin ia yakin bahwa semakin dia banyak tahu, banyak yang dia tidak tahu. Tapi kenyataannya kalau ada orang-orang yang semakin ilmunya tinggi, semakin menyombongkan diri, semakin menganggap bahwa dialah yang paling hebat dalam ilmunya, maka ilmu orang ini tidak bermanfaat untuk dirinya. Padi itu yang paling baik adalah padi yang merunduk. Jadi semakin padi merunduk, itu menandakan semakin ia berisi. Semakin orang yang berilmu, semakin ia merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Alim, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri orang-orang yang ilmunya bermanfaat itu adalah semakin baik tutur kata dan sikap perbuatannya. Jadi kalau ada orang yang katanya dia berilmu, tapi kemudian ketika debat, ketika dialog, ketika diskusi, dia menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik, seperti yang banyak kita lihat sekarang di televisi. Ini menandakan ilmunya baru memberikan kemanfaatan kepadanya. Karena
Sesungguhnya di atas ilmu itu ada satu lagi hal. Apa dia? Adab. Al-adabu fauqal ilm. Jadi orang yang berilmu sebaiknya adalah orang yang beradab. Dulu-dulu para ulama-ulama kita, sebelum mereka belajar ilmu, mereka belajar adab dulu. Sekarang ini kita melihat bahwa banyak orang-orang yang berilmu tapi mereka tidak beradab, sehingga kemudian mereka tidak tidak membedakan bicara dengan siapa, lagi berhadapan dengan siapa. Semuanya dilibas saja dengan kata-kata yang kadang-kadang meninggalkan sakit dan luka. Kemudian yang keempat, ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat keadaan lebih baik. Jadi kalau di sebuah negara, kalau di negara itu banyak orang-orang yang ahli ekonomi, seharusnya ekonomi di sebuah negara itu lebih baik. Kalau banyak di negara itu orang-orang yang ahli politik, ilmu politiknya luar biasa, bahkan dikatakan sebagai politikus, harusnya di negeri itu politiknya semakin dewasa, semakin baik. Kalau di negara itu banyak orang-orang yang ahli hukum, udah sarjana hukumnya sampai S3 levelnya atau bahkan profesor, seharusnya di negara itu persoalan hukum sudah mencapai kepada keadilan yang sangat baik. Tata negara juga begitu. Orang-orang yang dalam sebuah negara banyak yang ahli tata negara, harusnya tata negaranya semakin baik. Agama juga begitu. Apabila di sebuah negara banyak orang-orang yang ahli agama, seharusnya agama di negeri itu jauh lebih baik. Jadi kalau di sebuah negeri banyak ahli ekonominya tapi ekonominya masih hancur lebur morat-marit, berarti belum bermanfaat ilmu yang mereka miliki. Demikian juga dengan politik, hukum, tata negara, dan juga agama. Kemudian yang terakhir, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa diwariskan kepada generasi yang seterusnya. Tapi dengan catatan, ilmu yang diwariskan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena dikatakan Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalas, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bi aw waladun shalih yad'u lah." Satu di antara yang bisa dibawa untuk selamanya bagi orang yang sudah meninggal dunia ketika dia sudah mati adalah ilmu yang bermanfaat. Lebih dari itu, kata sebagian ulama, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menghasilkan kebaikan di tengah masyarakat. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bukan ilmu sihir, bukan ilmu menipu, bukan ilmu mencuri. Dan satu catatan penting yang harus kita camkan adalah, hendaklah orang-orang yang berilmu haruslah berbeda tutur katanya, sikapnya, perbuatannya dengan orang-orang yang tidak berilmu. Di sanalah baru nyatakan ilmunya bermanfaat baginya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya yang memahami itu adalah orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Semoga di negeri ini semakin banyak saja orang-orang yang berilmu, dan semoga saja ilmu-ilmu mereka bisa memberikan kemanfaatan kepada negeri ini, sehingga negeri ini akan menjadi negeri yang jauh lebih baik. Fa'tabiru ya ulul albab. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.